tadi iklannya agak panjang. Kenapa? Pemain keyboard kita lama di kamar mandi. Tapi di kamar mandi tetap dia begini juga. Gini Lebihan. Bukan main biasa. Lebihan ya. Oke. Kita ucapin dulu congratulations buat Bunda karena sedang menempuh pendidikan S3. S3 itu apa? S3 tuh nggak bakalan kena. S. Asai Bunda. S3 tuh jadi dokter. Dokter. Insya Allah kalau selesai dengan lancar. Kalau gelarnya sekarang Bunda punten S2. Ashanti. Enggak, aku nggak pernah pakai gelar. Jadi Bunda menempuh pendidikan ini buat apa kalau bukan buat gelar atau buat nyalek itu? Emang kalau orang identiknya kalau orang ambil gelar tuh buat nyalek. Cuma komedi aja. Komedi aja gitu. Emang Bunda suka belajar gitu apa? Karena kan dulu papaku juga kan dia dokter kan. Terus kan banyak hal yang aku ingin dia punya permintaan yang akhirnya aku jadi penyanyi apa yang sebenarnya dia nggak mau gitu kan. Terus dia selalu cuma bilang bahwa sekolah yang tinggi-tinggi lah nak gitu. Buat apa sih Pak? Aku bilang sekolah tinggi-tinggi banyak baiknya kok gitu lah. Itu doang. Berarti siapa dulu kan sekarang juga Mas Anang lagi S2 di UNER. Mas Anang kan baru lulus S1-nya nih tahun ini sama Jiel. Dua-duanya ngambil di UNER sekarang. Oh, iya. Jiel ngambil politik, Mas Anang ngambil industri kreatif. Jurusan dia banget udah. Oh iya. Dan jarang ada kan jurusan industri Iya, kreatif. iya, iya. Makanya dia langsung senang pas ada UNER ngeluarin Langsung. PSDM industri kreatif langsung dia masuk. Gitu. Maksudnya tapi nah kalau Bunda mah karena pengen nurutin orang tua gitu ya. Kalau Mas Anang Oh kalau Mas Anang memang nemenin Ajrul aja biar ada temen nongkrong gitu. bener, aku tuh bangga banget ngelihat dia. Kalau orang kan kuliah S2 gitu kayak online iseng. Mas Anang tuh bener-bener dia datang ke UNER, dia juga sampai dosennya sampai ada Pak Suko bilang, Bun, Mas Anang nih pinter banget loh. Dia bisa memaparkan karena kan dia pernah ada di posisi waktu itu sebagai Jadi anggota, legislatif, ya. gitu. Dia tahu bagaimana waktu itu peranan-peranan yang ada di sana Iya. gitu ya. Dan sekarang dia ada di luar lagi juga, dia pengen banget ngangkat tentang industri kreatif ini. Nah, jadi yang luar biasanya tuh dia memang sepaham itu dan dia ngerti semua. Jadi dia dan selama 2 jam 3 jam kuliah online aja tuh dia bener-bener Fokus, dengerin ya. fokus sampai ditanya lagi sama dosennya, dia bisa pemaparannya lebih panjang. Bahkan akhirnya waktu pas ke kampus Mas Anang sudah jadi dosen. Beneran? Iya kan? Dia disuruh maju ke depan, dia suruh ngejelasin depan anak-anak. Jadi dosennya bilang abangku. Respect, kayak gitu. Emang Marcel dosennya. Ki, coba Ya. tolong ditanya Mas Anang yang pernah ditawarin jadi. Iya, soalnya kan kemarin pilkada ini Pilkada nih. nih. Ada tawaran Iya, buat Mas Mas Anang. Anang. Jadi Bupati Bogor, Bogor. dan juga Jember. Iya, iya. Nah, berarti ternyata S2-nya bukan ke situ tujuannya ya. Bahkan karena ditolak. Enggak, bukan ditolak karena bukan ditolak ya bahasanya mungkin karena belum siap. Iya. Kan kalau kita jadi kepala daerah tuh kan kita harus ada di kota di situ. Iya, Kita harus mengabdi buat rakyat. Iya. Udah dipilih sama rakyat terus kamu bolak-balik Iya. Jakarta kesannya cuma kayak pengen ya beda enggak lah gitu. Mas Anang ngeliatnya kayak kalau keluarga saya mau pindah dan udah memang siap untuk saya Mengabdi mengabdi untuk full, rakyat iya. saya mau. Tapi kalau belum, buat apa saya jadi kepala daerah gitu. Iya. Dan keputusan aku juga enggak lah, kita Iya. udah aku masih ada kerjaan, anak masih sekolah, kita masih ini. Jangan kerjaan kepala daerah tuh kan nggak boleh disambi-sambi. Bener, jangan sampai datang pas kampanye doang. Iya, udah kepilih tetap syuting ya. Jangan. Ada yang begitu, Ki? Jangan. Ada ya? Jangan. Iya. Loh, teman-teman kita banyak lagi baru dilatih. Apa? Banyak apa? Hah? Teman kita emang kenapa? Banyak yang dilantik, tapi Dilantik. masih tetap syuting. Ya mungkin ada jadwal-jadwal Makin jadwalnya kosong. Itu masih mending udah Iya. kelantik. Iya. Lah, belum aja mundur. Gak ikutan, gak ikutan. Aman aja, Bun. Ini kan Kebutuhan aja, Bun. kepala daerah ya. Ayo, Bun. Gua thumbnail aja nanti itu, Bun. Keputusan Mas Anang dan keluarga ternyata bijak. Iya. Dan aku yakin pada saat nanti Mas Anang memang mau maju, full semua hati pikiran jiwa raganya di sana bersama. Sebenarnya kalau dianya udah. Tapi Mas keluarganya Anang udah di umur yang fase yang lebih memikirkan kayak
yang aku tuh yang dibawa nanti saat aku nggak ada tuh apa yang udah aku lakuin gitu. Kebermanfaatan buat Betul, dia udah di situ, tapi kan dia punya keluarga juga, gitu yang butuh support juga kan nggak mungkin dia di sana istri anak-anaknya di Jakarta, dia kasihan suaminya nggak fokus kan Benar, kerja gitu, jadi butuh support, Iya. jadi ya. Mungkin jauh sama istrinya juga. Yang ngurusin susu siapa? Maksudnya minuman susunya ini. Tres apa namanya tadi? Tres leches. Iya, tres leches. Siapa yang bikinin itu? Mood dibangun. Dibangun. Masya Allah. Ya. Iya, Pel. Gue yang ngomong, gue yang nyapu, Pel. Tapi kalau kita lihat kehidupan Bunda sekarang kan, maksudnya orang lihatnya tuh udah, enak banget hidupnya Bunda ya, keluarga Masya Allah harmonis, itu loh Bun, pendidikan bagus semua. Tapi ternyata tuh Bunda juga punya masa lalu yang kurang enak ya Bun. Waktu zaman sekolah SMP pernah dibully. Iya, pernah SMP. Karena apa tuh, Aku Bu? tuh sempat udah hampir kayak udah nggak mau sekolah, terus kayak udah kayak ngerasa udahlah aku nggak mau hidup lagi gitu. Tuh pernah di Ya SMP. Allah. Serius Bunda sampai Serius SMP. Karena kan aku dulu gemuk banget kan, bener-bener gemuk banget SMP. Terus aku tuh jatuh banget lah waktu itu dari ada semuanya sampai nggak punya apa-apa. Oh, keadaan ekonomi keluarga. Jadi yang biasa diantar naik mobil, terus aku tuh malu kalau ketahuan aku udah nggak diantar naik mobil lagi. Ya namanya anak-anak muda wajar masih SD, mau ke SMP kan, jadi aku tuh bohong gitu ke temen kayak, emang lu masih tinggal di komplek yang lama gitu ya. Nama, aku juga bingung kenapa sih anak sekolah tuh kayak gitu ya. Kayak keponya sampai segitu ya. Terus kayak aku kan, emang mobil lo kemana gini? Enggak, masih diantar, padahal aku udah naik ojek. Oh. Jadi aku juga yang menyebabkan dibully karena aku bohong kan. Ada ketahuan, jadi diceng-cengin lah kalau kata Cengin kita mah. abis-abisan kayak ya udahlah jadi bahan-bahan yang bapaknya kan gini, ibunya gini, gini. Terus itu Bunda tanamin nggak ke anak-anak Bunda, maksudnya udahlah sekarang hidup apa adanya aja. Someday kita lihat sebenarnya bukan karena apa adanya. Jadi saat itu atau aku tuh nggak terima pertama orang tua aku berpisah, terus nggak terima papaku tiba-tiba harus hancur secara ekonomi gitu kan. Terus nggak terima banyak hal kan. Jadi nggak tahu saat itu kenapa aku punya berpikiran seperti itu ya gitu. Kalau sekarang anak aku alhamdulillah empat-empatnya mau ada uang, mau nggak ada uang, mau suruh naik taksi online, mau suruh naik mobil dari yang paling biasa sampai yang paling mahal, nggak pernah komplain. Kak, kamu hari ini pulang naik ini ya, soalnya nggak ada yang setir. Oke. Kak, kamu ini ya, Aurel nih dulu, zaman dulu. Kak, naik taksi ya, soalnya mobil waktu itu emang nggak ada kan gitu. Kita cuma punya satu mobil waktu itu kan lagi merintis banget sama Mas Anang. Gantian sama ini. Oke Bun, nggak ada yang anak-anakku empat-empatnya mau di level dia lagi ada uang. Ya alhamdulillah, mau di level lagi nggak ada juga ngerti. cerita-cerita Bunda ini Bunda rangkum katanya. Iya. Di judul lagu terbaru apa? Judul lagunya Bunda yang terbaru. Iya. Apa? Ada. Piagam. Jadi harusnya dikeluarin pas umur aku 40, tapi Sekarang udah masih 29 kan? Kalau aku sih ngelihatnya 28,5 ya. 17 bisa nggak? Asal. 17. Jadi mau keluarin cerita nanti yang meranin di video klipnya aku waktu kecil tuh Arsi. Oh iya, karena kan emang Arsi mirip banget sama Bunda. Jadi dia yang meranin kehidupanku dari aku kecil sampai aku gede. Terus aku memberikan piagam pada diri aku. Apa itu piagamnya? Aku dapat keluarga yang alhamdulillah bahagia. Masya Allah. Bunda berhasil membesarkan anak sampai ada cucu sekarang dengan keluarga yang harmonis dan bahagia. Itu yang dijaga. Piagam yang penting. Alhamdulillah. Mungkin latar belakang kehidupan apa ya berumah tangga juga Santi juga ada broken home. Iya, broken home, di tempat ekonomi ya Bang Diki ya. Bahkan sampai ini Bun katanya jual-jual AC dulu. Bener Bun itu, Kan, jual barang gitu. Iya. Dan tukang AC-nya udah ada di sini. Gak ada. Aku kan tinggal di rumah komplek yang lumayan di selatan ya, Iya, elit komplek ya, Bu. elit gitu. Tapi karena kita nggak mau jual rumah itu karena mamaku bilang aku nggak mau, ini adalah kayak Ya apa ya? pride-nya kita lah satu-satunya. Tapi udah satu-satu AC dipotek, jual AC. Terus inget banget kasur kita tuh miring, udah kayak begini bentuknya. Sampai bener-bener, wah aku kalau inget ke masa itu tuh orang banyak yang kayak, masa sih lu pernah sampai kayak gitu. Tapi hidupnya di komplek itu kan. Iya. Tapi orang nggak pernah ada satu temanku yang boleh masuk rumah. Alasanku apa? Mamaku galak. Oh, karena Bunda nggak mau ngasih lihat di dalamnya Udah kosong, udah iya kayak gitu. Jadi temanku cuma sampai depan kenapa? Aduh nyokap gue tuh ini gitu. Sampai sekarang rumah itu masih ada kah Bun? Enggak lah. Oh udah nggak ini ya, tapi
Just dipertahanin rumahnya. Rumah itu ya kan. Tapi kan Bunda sempat bilang tuh waktu awal-awal tuh punya mobil cuma satu, sempat merintis sama Mas Anang gitu kan. Bahkan juga pernah katanya ini ya Bun ya, tidur satu kamar tuh bareng-bareng berempat waktu itu. Kan nih, 4. Oh pas di ruko kan kamarnya ada kamar sebenarnya di bawah, tapi anak-anak maunya berempat. Jadi kita, aduh kalau masalah financial mah aku sama Mas Anang Udah ngelewatin semua. udah ngelewatin semua dan aku tuh percaya bahwa rezeki itu rezeki berdua. Kiki percaya nggak? Aku tuh nggak pernah sampai hari ini minta ke suami. Gak pernah minta Bun? Enggak, ya pokoknya suami ya alhamdulillah. Ambil nggak? Ambil langsung. Minta ngambil parah. Beda. Enggak, aku nggak pernah kayak sayang aku mau itu dong, temanku punya itu. Sayang aku nggak mau mengecilkan hati dia kalau dia tuh kayak ngebandingin sama orang lain yang bikin dia jadi kayak ya gue nggak bisa Ya, gua nggak bisa beli. ya gitu. Aku nggak pernah minta, tapi ya karena aku tahu batasan suamiku seperti apa dan aku menikahi dia yang memang mungkin kemampuannya ya bisa Di situ hidupin gitu, keluarga segini, dan kalau memang kita bisa lebih sampai sekarang karena kita punya rezeki berdua yang aku kerja juga gitu. Kalau Mas Anang sendiri pernah nggak nawarin, Bunda lagi Ya kepengen kan apa? kalau setiap bulan kan pasti Mas Anang harus ngeluarin dong kan buat Ya, itu pasti. apa. Tapi artinya Keluarnya sebulan sekali doang Bun. Pengeluaran. Bulanan, Bun. Ya, laki-laki itu wajib menafkahi Itu, keluarga. itu wajib. Tapi juga kita istri nggak mentang-mentang suami kita menafkahi, kita semena-mena juga. Di luar batas kemampuan dia. Betul. Yang sang suami. Kasihan. Kalau kita jangan sang suami, sang kodok. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di OTW deh.